Shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam setiap keadaan apapun. Ya, Tuhan menjadi sandaran bagi hidup kita. Karena itu saya mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat pagi atau selamat siang. Ya, Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Layakkan kami membawa pujian penyembahan kami malam hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya untuk mengikuti Yesus kami harus mematikan segala kedagingan kami. Kami harus mematikan segala ego dan keakuan kami. Ajar kami terus belajar Tuhan. Kami belum sempurna, tapi kami mau disempurnakan. Kami mau membayar harga Tuhan untuk mencapai perkenanan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan. Mengiring Yesus. Amin Tuhan. Itulah kesukaan dalam hati kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan mengiring-Mu Tuhan. Amin. Kami mau mengiring-Mu Tuhan Yesus, karena itulah kesukaan hati kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan untuk mengenal kehendak-Mu. Kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya
itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengikut Yesus, itulah kesukaan hidup kami Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan padamu Tuhan. Terima kasih, karena itu kami mau mengiring-Mu Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Kami mau mengiring Yesus seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan, ku serahkan padamu harapanku, hanya di kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Lebih lagi saudara, mari katakan di hadapan Tuhan, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan padamu, serahkan padamu harapanku. Kami kan teguh Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari lebih lagi saudara, angkat suaramu pada Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu, serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Kami kan teguh Tuhan, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu
Kami mau mengiring-Mu Tuhan sepanjang jalan hidup kami, agar kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, oh kami serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu kami kan teguh Tuhan, bersama-Mu Tuhan, pikiranku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, biar kami memuliakan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Oh, ini hidup kami Tuhan. Biar kami terus mau memuliakan Engkau di sepanjang umur hidup kami, menyenangkan-Mu, bahkan berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, itu bagian Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi saudara katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu Yesus.
segalanya bagi kami, ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik di hidup kami, maka Tuhan sendiri akan menggenapinya. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus berserah dan membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami, Tuhan. Bahkan kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya adalah pendengar mesbah doa dan juga mesbah syukur serta Sunday online yang setia. Puji Tuhan. Saya seorang single parent ya, dari seorang anak yang berkebutuhan khusus ya, atau autis. Suami saya meninggalkan saya di saat anak saya belum genap 4 tahun. Suami saya meninggal di saat anak saya belum 4 tahun. Saya mau bersaksi, Bu, beberapa bulan yang lalu saya mengalami sakit mah yang sangat luar biasa. Badan tidak bertenaga, mual, tidak ada nafsu makan, mulut dan lidah selalu terasa asam. Jadi kalau memasak saya tidak bisa mengecap rasa masakan saya. Karena lidah saya dikuasai oleh asam di mulut yang begitu berat. Ditambah bersamaan dengan itu anak saya juga kambuh pencernaannya. Dan karena anak ini autis biasanya makannya tidak dikunyah. Itu yang membuat pencernaannya bermasalah dan perutnya menjadi besar. Kami berdua sudah ke dokter dan kami mengkonsumsi obat hingga habis. Tapi setiap kali obatnya habis, penyakitnya kumat lagi. Setiap kali dokter beri obat dan obat habis, pasti penyakitnya kambuh lagi. Itu berlangsung hampir sekitar 3 bulan. Akhirnya iman saya bangkit dan saya bertekad untuk tidak mau lagi bergantung kepada obat. Setelah saya mendengar khotbah-khotbah ibu yang mengatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan mengimani bahwa segala sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Jika kita percaya, maka kesembuhan itu akan terjadi. Suatu hari setelah mesbah doa, waktu Ibu Debbie berdoa dan meminta untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit, saya melakukan itu, saya berdoa. Dan sangat luar biasa, Bu, keesokan harinya setelah bangun pagi, sakit saya sembuh, bahkan perlahan-lahan terus sembuh. Hingga saat ini kami disembuhkan Tuhan, ya, anak dan juga ibu. Sudah tidak tergantung obat lagi. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati buat Ibu Debbie. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus menyertai Ibu serta seluruh tim DB TV agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan bagi Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara ya. Iya, semua tergantung dari iman kita. Makanya seorang perempuan yang pendarahan, ya, dia disembuhkan. Dan ketika dia disembuhkan, dia sendiri juga kaget. Dan Yesus berkata, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, imanmu yang menyembuhkan engkau. Jadi semua kembali kepada iman. Ketika ibu ini tidak mau tergantung dengan obat, dia imani, dia pasti disembuhkan dan dia disembuhkan. Ya, Tuhan memberkati ibu dan juga anaknya. Kami berdoa senantiasa ya kesembuhan yang secara sempurna Tuhan berikan dan ibu tetap kuat dan tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Iya, baik, kita akan melanjutkan hari ini dari Imamat pasal yang kedua. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal yang pertama tentang bagaimana peraturan-peraturan yang rinci Tuhan berikan untuk mereka mempersembahkan korban. Ya, dan
kita tahu bersama bahwa Tuhan mengatur ya jika persembahan itu anak lembu, sapi, kambing, domba harus yang tidak bercela. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan Imamat pasal yang kedua, saudara ya. Imamat pasal yang kedua ini tentang korban sajian. Ayat yang pertama, apabila seseorang hendak mempersembahkan korban, dikatakan, yaitu korban sajian ya, berupa korban persembahan, berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat yang ketiga, korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian. Kurban sajian ini, saudara, ya, menyertai semua kurban bakaran dan merupakan persembahan syukur kepada Allah. Ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan bangsa itu bahwa makanan mereka itu berasal dari Allah, dan karena itu mereka berhutang nyawa ya kepadanya. Jadi ada 3 jenis kurban sajian yang terdaftar dia dalam sejarah bangsa Israel. Yang pertama yaitu tepung yang terbaik dengan minyak dan kemenyan. Yang kedua adalah roti yang dibakar atau roti tipis yang tidak beragi dari tepung yang terbaik dan minyak. Yang ketiga itu ada roti yang dipanggang dari biji gandum ya atau jagung dengan minyak dan juga kemenyan. Jadi saudara ya, ini dipersembahkan semuanya bagi Tuhan. Kenapa korban sajian ini harus tetap ada dan menyertai semua korban-korban bakaran, korban yang lainnya? Sebab korban yang lainnya itu kan anak kambing, lembu, daging, berupa daging. Nah, korban sajian ini roti ya, itu adalah menjadi teman untuk mereka makan daging itu dengan roti ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin itu nasinya, saudara, sana lauknya. Makanya korban sajian ini harus ada di semua korban-korban yang lainnya ya. Dan ada 3 jenis korban sajian tadi yang kita sudah baca, tepung yang terbaik dan minyak ya, juga roti yang dibakar atau roti tipis yang tidak beragi, juga roti yang dipanggang dari biji ya gandum atau jagung ya. Kita tahu bersama hari ini karena korban sajian ini dari tepung atau roti ya, untuk teman makannya korban-korban ya daging yang lainnya. Ayat yang keempat, karena nanti korban ini juga ya semua ikut dimakan oleh para imam. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Ya, di sini dikatakan saudara, kalaupun memakai roti itu roti yang tidak beragi. Mengapa rotinya yang tidak beragi? Karena ragi itu mengandung bakteri, saudara ya, yang digunakan ya untuk pembusukan ya, ada bakteri sehingga terjadi pembusukan. Nah ya, jadi di sini kita melihat ya, tidak adanya ragi ini melambangkan tidak adanya dosa, serta minyak itu melambangkan hadirat Tuhan. Jadi sebagian dari kurban sajian itu dibakar di atas mezbah sebagai persembahan kepada Allah, dan sisanya dimakan oleh para imam. Berbagai kurban tersebut mendukung para imam dalam pekerjaan mereka. Jadi ya, kurban itu dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dagingnya dimakan oleh imam, lemaknya dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan.
Ya, dan imam-imam makan. Jadi saudara, pada zaman itu imam-imam tuh nggak kelaparan. Kalau setiap orang datang mempersembahkan kambing domba, ya tiap hari imam itu makan daging karena memang itu untuk mencukupi juga kebutuhan makan mereka. Ya, Tuhan mengatur para imam, ya para hamba-hambanya itu mendapat makanan. Ya, makanannya apa? Daging yang lesat dari domba, sapi, lembu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jemaat nggak boleh iri, kok enak toh, masa imamnya makan daging? Ya itu udah aturannya saudara ya. Karena para imam tuh melayani di bait suci. Dan mereka selalu Tuhan bilang beri makan untuk Imam Harun dan anak-anaknya. Mereka mendapat bagian dari roti sajian, korban sajian dan juga korban bakaran. Ya, tetapi kita tahu akhirnya ada kisah di Alkitab tentang Imam Eli, anak-anaknya memakan apa yang menjadi haknya Tuhan. Lemak-lemaknya mereka makan, yang tidak boleh dimakan mereka makan sehingga Tuhan murka. Jadi semua sudah ditetapkan. Para imam ini tiap kali ada yang membawa korban, imam juga dapat bagian. Jadi jangan ya iri bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin diberkati, yaitu sudah takarannya Tuhan memberkati mereka saudara. Ya mereka dapat makan yang enak dari ya daging yang pilihan, itu ya sudah bagiannya yang Tuhan tetapkan. Ya di sana dikatakan saudara ya harus dipersembahkan roti yang tidak beragi, dipanggang. Ya, jikalau ayat 5 persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak ya berupa roti yang tidak beragi. Kembali lagi muncul roti yang tidak beragi. Ya dikatakan di sana. Korban itu harus dipotong-potong lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Ayat 9. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi dipisahin dulu ya yang untuk Tuhan yang mana. Ayat 10, korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian. Ya tetap dapat bagian imam setelah untuk Tuhan, untuk para imam dapat ya korban sajian, yaitu bagi mereka yang melayani di ruang maha kudus ya. Anak imam, anak-anak Harun semua dapat makan dari korban itu. Ayat 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan ya. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Jadi saudara ya ditekankan lagi yang tidak beragi ya. Dan kenapa saudara? Roti yang tidak beragi, semua yang tidak beragi. Jadi sekali lagi ragi itu mengandung jamur yang dapat menyebabkan pembusukan, itu adalah melambangkan dosa. Membawa kepada Tuhan yang tidak beragi artinya persembahan yang kudus. Hidup kita adalah persembahan yang Tuhan paling senang. Jangan bawa hidup yang ada dosanya. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan menguduskan, itu artinya hidup yang tidak beragi, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ragi berbicara tentang dosa. Makanya Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang ragi orang Saduki. Yesus bilang ya sedikit ragi mempengaruhi seluruh adonan. Jadi ya kita buang segala hal-hal yang ya ada sifat dosa atau yang tidak berkenan pada Tuhan, lalu kita boleh datang menghadap Tuhan. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, ayat yang 13 ya.
Ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. 15, haruslah kau bubuhi minyak dan taruh kemenyan di atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya berserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi kita lihat di sini korban itu dibumbui dengan garam sebagai peringatan akan perjanjian atau kontrak dengan Allah. Antara bangsa itu dengan Tuhan. Garam adalah lambang yang baik tentang aktivitas Tuhan dalam kehidupan seseorang, karena garam itu sifatnya menyatu, berbaur juga. Makanya Yesus bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Dan garam itu memiliki sifat pengawet yang membuat sesuatu tidak gampang busuk atau dapat menyembuhkan. Allah ingin bertindak aktif dalam hidup kita, saudara. Biarkan Tuhan menjadi bagian dari kita yang terus menjadi garam dalam hidup kita, mempengaruhi kita, memelihara kita dari segala kejahatan dan menyembuhkan kita dari segala dosa-dosa kelemahan kita. Jadi garam dipakai sebagai tanda ikatan perjanjian dengan Tuhan pada zaman itu. Jadi tidak boleh lupa, harus tetap ada garam dikatakan di sana. Dan kita melihat di sini di negeri Timur Tengah kuno, sebuah perjanjian dimateraikan dengan pemberian garam untuk menunjukkan kekuatan dan sifat permanen dari kontrak itu. Garam juga menunjuk pada dampak dari perjanjian yang benar yang mengubah perilaku. Ada dalam Matius, saudara 5 ayat 13, orang-orang percaya disebut garam dan terang dunia. Biarlah garam yang ada pada kita setiap hari dalam hidup kita ini mengingatkan kita bahwa kita adalah umat perjanjian dan hidup kita harus berdampak bagi dunia. Dan dikatakan di sana jadi ternyata memang di negeri Timur Tengah pada zaman itu sebuah perjanjian dimateraikan dengan pemberian garam. Itu adalah surat kontrak, saudara. Dan lalu di sana dikatakan tadi kita baca bulir-bulir gandum yang baru harus campur dengan minyak dan dipanggang, merupakan makanan khas bagi orang saat itu. Kurban ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa makanan sehari-hari seseorang. Dengan cara ini orang-orang akan mengakui Allah sebagai pemberi makanan mereka. Bahkan orang miskin pun dapat melaksanakan kurban ini. Allah senang dengan motivasi dan dedikasi dari setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia serta mempersembahkan kurban. Mari biarlah hidup kita terus ada dalam Tuhan, biarlah kita terus mau dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kita semua berdoa, Tuhan Engkau yang menjadikan kami menjadi garam dan terang dunia. Di tengah kegelapan dunia hari-hari ini kami mau untuk terus bercahaya bagi Engkau Bapa. Biarlah Tuhan garam itu sungguh-sungguh menjadi sifat dan gaya hidup kami, karena kami tahu kami adalah garam dan terang dunia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati agar kami hidup dalam takut akan Tuhan. Masa depan anak-anak kami, masa depan kami semua dalam kendali Tuhan. Bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang. Berkati juga untuk setiap keluarga besar kami Tuhan yang belum mengenal Engkau, lawatan-Mu boleh tercurah. Tuhan juga memberkati untuk keluarga kami atau siapapun di luar sana yang sedang terbaring sakit hari ini, jamahan dan lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Lawat Tuhan, sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami perkatakan dalam nama Yesus, kalau ada salah dosa Tuhan mengampuni. Kami perkatakan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan anugerah-Mu turun. Terima kasih Bapa, terutama
sembuhkan jiwa kami agar selalu kami ada ucapan syukur. Berkati setiap mereka yang ada di dalam masalah-masalah yang berat, masalah keuangan, ekonomi, hutang piutang yang hari-hari ini Tuhan sedang berencana menjual aset untuk menyelesaikan segala masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan sanggup membukakan jalan. Berkati setiap mereka juga Bapa yang bergumul, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan, lepaskan Bapa. Tuhan juga terus memberkati mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, dendam, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, ketakutan yang menghimpit kami tolak dalam nama Yesus. Kami dilepaskan. Berkati setiap mereka juga yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, sehingga anak keturunan ilahi boleh Tuhan percayakan. Berkati mereka yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi, shalom atas Indonesia. Biar anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami Tuhan. Curahkanlah berkat atas bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, pemulihan terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan lindungi Indonesia aman tentram dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat dan jamah semua bangsa-bangsa, terutama setiap mereka yang terus berdoa dan setia mencari wajah-Mu. Lawatan Tuhan terjadi. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di tengah masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan dan kesembuhan massal. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.